Ibu, Bapak, Saudara sekalian, para pasaka pasika yang berbahagia, terpujilah Sang Bagawa, Sotihotu, Namo Buddhaya. Yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada Romo Sarwan yang sudah mengundang dan memberikan kesempatan kepada saya pada malam hari ini untuk bisa bersama-sama kita melakukan menimbun kebajikan dengan melaksanakan puja bakti. Yang kedua, terima kasih kepada pemimpin puja bakti, Sis Enji dan Teli. Enji ini putri dari Bapak Ismail, pemilik sekolahan Sinar Dharma. Boleh tepuk tangan. Bapaknya punya sekolahan besar, tapi anaknya disuruh kerja dulu. Nggak boleh terima langsung enak. Saya tanya, nggak bantu papi? Belum ada perintah dari komandan. Kemudian terima kasih juga kepada penyanyi kita, Bapak Kosandri. Suaranya bening, empuk, jelas, wajahnya ganteng, ya. Tapi nggak seganteng saya. Boleh tepuk tangan buat Pak Sandri. Nah, juga terima kasih kepada pembawa acara, MC kita, masih muda, Michael. Umur berapa Michael? 17. Beda 2 tahun sama saya. Kata diri. Semua ini berkat arahan dari satu laki-laki yang punya prestasi juga hebat. Jadi kalau film di bioskop itu yang bikin jalur ceritanya itu beliaunya. Ya. Nah, ini saudara kita Bro Alexander, sarjana hukum, master hukum. Boleh tepuk tangan buat dia. Gelarnya sih cukup oke. Tidak sesuai wajahnya. Maaf ya. Tidak apa-apa bercanda, karena saya berani, karena saya sudah lama kenal dia. Ayah wae. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini di wihara kita yang mulia ini dengan penuh keyakinan kepada Tiratana, dengan penuh ketulusan hati, penguncaran, parita, sutta, dan gata dengan jelas, dengan lengkap, luar biasa. Tepuk tangan buat Bapak dan Ibu. Hebat ya. Wah, mantap bener. Sutta tentang cinta kasih, Karania Meta Sutta, Bapak Ibu kuncarkan dengan sempurna. Makhluk-makhluk dari 31 alam kehidupan ikut berbahagia dan mendengarkan syair-syair Karania Meta Sutta itu. Maka berbahagialah Bapak dan Ibu yang hadir pada malam hari ini telah menimbun kebajikan-kebajikan. Ibu, Bapak, Saudara sekalian, mari kita bersikap anjali. Kita awali sharing Dhamma pada malam hari ini dengan tema kekuatan-kekuatan dari parita suci. Kita agungkan guru agung kita, guru para dewa dan manusia. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci,
yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Pancaran sinar kesucian dan kebijaksanaan Sang Tiratana senantiasa memancar kepada kami semua, yang pada malam hari ini kami hadir di wihara yang mulia ini. Dengan penuh keyakinan kami kepada Tiratana serta ketulusan hati kami, telah kami kuncarkan parita, sutta, dan gata. Semoga kami semua senantiasa tetap berlindung dan dalam lindungan Tiratana. Semoga Dhamma menjadi penuntun kami dan berkahnya Sangha senantiasa mengikuti langkah kami sekarang dan untuk selama-lamanya. Sabe sata bawantu sukhi tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Xie. Saya sebelum tadi masuk ke sini ngobrol dengan guru saya, Romo Sarwan. Guru saya Ibu Ikem. Guru saya Alexander. Banyak guru saya ya. Saya bisa begini karena guru-guru saya itu ya. Saya tanya Pak Sarwan, topik Dhamma Desanya pada malam hari ini apa yang mau disampaikan? Begitulah kalau seorang penceramah yang pinter kayak saya menawarkan topiknya mau apa. Pak Sarwan bilang gini, minggu lalu penceramah menyampaikan, selamat datang Ibu, silakan duduk, macet ya. Nah, enggak lah ya, karena ada apa, mungkin baru pulang kerja ya. Oke. Menyampaikan tentang persembahyangan tradisi bulan April ya, bulan April. Apa judulnya? Judulnya. Tema persembahyangan itu. Kenapa dimatiin Pak Sabar? Kan wajah saya di situ. Ini menyinggung saya loh. Orang ganteng kok dengan. Minum dulu ya Pak. Boleh? Dikit banyak. Suka-suka. Tentang cengbeng. Tradisi begitu kuat ya, luar biasa. Betul ya Bapak Ibu ya? Cengbeng. Sembahyang apa sih cengbeng? Kubur. Leluhur. Leluhur. Sembahyang leluhur. Bagaimana cara sembahyangnya? Bagaimana cara sembahyangnya? Waduh, kalau sembahyang cengbeng ini itu penerbangan laku ya, mahal ya. Yang mau pulang kampung sembahyang leluhur, pesawatnya, tiketnya mahal, tapi tetap pulang. Itulah wujud bentuk dari bakti anak terhadap orang tua, anak-anak terhadap leluhurnya. Ini cuma ada di kita orang Tenglang loh.
Orang Amerika nggak punya. Australia, Inggris, Prancis, Belanda nggak punya ini. Ya, udah meninggal orang tuanya udah aja. Begitu. Tapi di kita beda. Tradisi kita menjaga dengan baik tradisi ini. Maka di saat persembahyangan cengbeng mau sincia, rame-rame kita pulang kampung untuk melakukan persembahyangan ini. Bersih-bersih makam, bersih-bersih kubur. Disebut cengbeng, gitu. Ke bahasa Hokiannya apa, Pak? Cengbeng lah ya. Dari mana dapat bahasa cengbeng itu? Ada yang tahu? Coba, cing, artinya? Nah, cing. Pak Sandri, cing, apa? Ayo Bapak Ibu, apa? Makanya kagak diselidikin yang bener sih. Jadi asal nyebut cengbeng aja ngikut. Nih, saya kasih tahu. Cengbeng ini didapat nama ini dari satu waktu. Ada di negara Tiongkok ini, di satu provinsi Fujian. Wah, pernah ke Fujian? Ketinggalan. Belum? Tanya saya dong, pernah nggak? Sama, belum. Sama, bodoh. Satu waktu di provinsi Fujian ini, ada satu keluarga sedang bersih-bersih makam, kubur leluhurnya. Ada juga yang lain. Satu tempat pemakaman itu, komplek pemakaman itu sedang rame-rame bersih-bersih kuburan ya, bahasanya pemakaman kuburan itu. Pas di bulan 4, di bulan April. Entah bagaimana itu bisa bareng di bulan April nih. Maka ditetapkan tanggal 5 itu persembahyangan cengbeng. Lagi aktif-aktifnya satu keluarga ini bersih-bersih makam itu, ada turis luar negeri, Belanda. Belanda itu dipanggilnya Mister Inlander. Inlander itu apa, Pak? Company Indonesia ya. Belanda ini datang jalan-jalan di Fujian itu. Nggak tahu bagaimana dia bisa mampir di tempat orang lagi ramai-ramainya bersih-bersih pemakaman. Ketemu satu keluarga ini lagi bersih. Bahasa Belanda sama bahasa orang Fujian itu tidak nyambung. Kan beda ya. Dia pakai bahasa Belanda, yang ini pakai bahasa Fujian. Fujian Hokian dah. Hokian. Yang pakai bahasa Hokian. Si bapak ini lagi asik nongkrong jongkok bersihin makam orang tuanya dengan arit rapi-rapi. Dan dia ditemani keluarganya. Itu hebatnya ya. Kalau orang pulang kampung cengbeng itu satu keluarga ikut serta. Anak cucu menantu rame semuanya untuk melakukan persembahyangan. Dia lagi asik cabut rumput begitu. Si Belanda tanya, towel pundaknya, Mister, how are you? Apakah kamu baik? Nggak ngerti dong. Ayo. Dia nengok. Kalau bahasa kayak bilang, nyikong make, ngai entil. Lu ngomong apa saya nggak ngerti. Nah, kata si orang ini nih, ya, Toel. Dia tanya lagi. Itu bahasa Indonesia aja dah. Bapak lagi ngapain di sini? Sedang apa ini? Kok rame-rame di tempat gundukan ini, pemakaman ini. Bapak lagi ngapain? Bingung tadi. Bapak ini bawa anak 2. Yang paling gede namanya si Aceng. Dia panggil si Aceng. Aceng nggak taunya lagi ambil satu alat untuk potong rumput di kendaraannya itu. Jadi bapak itu nggak sendiri di pemakaman itu.
Belanda nanya, nggak bisa jawab. Aceng, Aceng, kata si itu, supaya si Aceng nggak jawab si Belanda punya pertanyaan nih. Ya. Ceng, Ceng, lay lah, Ceng, lay. Aceng nggak denger, cukup jauh dari pemakaman itu. Aceng nggak denger, dia panggil anaknya yang kedua, namanya si Abeng. Beng, Abeng nggak? Beng, kok ketawa sih? Beng, si Belanda tambah bingung. Ini lu ngomong apa sih? Dua-duanya dipanggil nggak datang. Akhirnya dirangkap. Ceng, Beng, Ceng, Beng. Oh, daripada nggak dijawab, si Belanda so pintar. Oh, lu lagi Ceng, Beng. Oh, sampai sekarang di bawah namanya jadi Ceng, Beng. Si Aceng sama si Abeng. Beneran nggak sih? Bohong lah. Ayo, antokong moyung. Nah, udahlah ya. Pokoknya Bapak Ibu harus sembahyang. Menjaga persembayangan tradisi. Leluhur-leluhur tidak boleh dilupakan. Sang Buddha Guru Agung kita menyampaikan dalam Sigolo Wadah Sutta. Kita yang hidup ini, yang masih hidup di dunia ini, jangan pernah tinggalkan tradisimu. Itu bukan pesan saya loh. Guru Agung kita pesan. Maka itu apapun agama Bapak dan Ibu, tradisi nggak boleh ditinggalin. Harus dilanjutkan, lakukan persembayangan terhadap leluhur. Tapi harus pakai cara-cara yang bijaksana. Gitu? Harus pakai cara-cara yang bijaksana. Kalau tradisi totok banget, sembahyang leluhur itu biasanya pakai samseng. Nah, sam 3. Seng apa? Nggak tahu lagi. Sam 3. Seng kawat. Nah, hewan. Pak Sandri tahu. Seng itu hewan. Apa iya toh? Pakai 3 jenis hewan. Yang pertama ada burung. Dia kata leluhurnya Ciapo. Pelit amat sembahyang pakai burung. Kecil lah. Ada ayam rebus, gitu. Yang kedua ada ikan. Ikan apa sih? Bandeng. Yang ketiga, kok babinya ke saya? Kenceng amat. Ini sentimen nih, babi. Nah, yang ketiga ada samcan, gitu, babi. Kalau Bapak Ibu menyimak hal ini, sebetulnya 3 hewan ini belum ceramah ya, belum ya. Kita boleh sampai jam berapa Pak Sandri? Sebuset. Lu kira-kira nyeksa orang tua sampai jam 10 nggak ada perasaan? Itu bener-bener deh. Jam 10. Dia kata kita speaker. Saya kan bukan speaker masjid. Suruh jam 10. 3 hewan ini sebetulnya pesan moral terhadap kita yang masih hidup dari zaman dulu ke sekarang. Maka itu dipakai sebagai persembahan di altar yang mempunyai arti pesan moral terhadap kita. Yang pertama, ayam. Ayam itu melambangkan loba. Tahu loba? Serakah. Itu ada di dalam Paticca Samuppada. Bapak Ibu kalau punya nanti lihat gambar Paticca Samuppada. Buset, ganteng amat tuh lelaki. Baru ngelihat saya. Siapa itu? Nah, Pak Sandri. Di dalam Paticca Samuppada 12 mata rantai yang saling berkaitan, di tengah-tengahnya itu
ada gambar hewan itu. Yang modelnya kayak patwa, kayak yin dan yang. Ada bidang hitam, ada bidang putih. Nah di tengah-tengah itu ada ayam, ada babi, ada ular. Ayam itu melambangkan keserakahan. Maka dititiplah pesan melalui hewan ini kepada kita yang masih ada. Wahai anak cucuku, cicitku, generasi penerusku, janganlah kamu hidup serakah. Kok bisa? Ayam lambang serakah? Coba lihat. Ayam itu kalau nggak maghrib, nggak malam, nggak gelap, nggak bakal naik ke dahan pohon itu untuk stop cari makan. Turun ke tanah, korek, patuk terus sampai temboloknya gede. Nggak pernah ada berhentinya. Sama nggak sih kayak kita manusia? Bapak dan Ibu pernah nggak berhenti untuk berkeinginan? Enggak ya? Dapat satu pengen dua, dua pengen tiga, tiga pengen empat, empat pengen terus. Ini pernah ngalamin. Akhirnya kembali ke titik nol lagi. Sadar apa yang disampaikan Guru Agung kita. Hidup sesuai dengan dhamma. Nggak ada yang kurang. Yang kedua, lambangnya adalah ular. Ular itu bersisik, Bapak dan Ibu. Kita pintar nih. Nggak mungkin beli ular kemudian direbus taruh di atas altar orang tua kita. Digantilah ular itu dengan ikan bandeng yang bersisik. Direbus, ditaruh di altar. Apa lambang daripada ular itu? Dalam Paticca Samuppada digambarkan ular itu berlambang dosa. Tanda kutip, bukan masuk neraka. Dosa itu lebih dari kita selalu menyimpan dendam, sakit hati, iri hati, kebencian. Itu yang kita simpan. Bapak Ibu renungin deh. Benar nggak kira-kira itu yang terjadi dalam hidup kita? Kita nggak boleh tersinggung sedikit. Ya, dikatain orang sedikit yang kagak enak kita simpan. Sembarangan lu ngomong ya, mulut lu kegamparin bolak-balik lu bertahun. Sumpahin miring mulut lu, buset. Kalau kita mengenal dhamma, dipuji, dicela, dicaci, dimaki, enggak goyang. Siswa Sang Buddha, Romo Sumedo. Ya sip. Semoga Ibu berkelimpahan berkah. Yang tepuk tangan duluan. Yang lain semoga segera menyadari. Nah, kalau kita sudah mengenal dhamma Bapak dan Ibu, hidup kita akan seimbang. Nggak akan goyah, dicaci, dimaki, dicela, dipuji. Berapa kali orang puji saya, Romo memang tertampan di dunia ini sebagai pandita yang paling ganteng. Nggak goyang saya, Bu. Nggak terganggu. Kenapa? Karena memang itu fakta. Kenyataannya seperti itu. Maaf ya Pak Sandri ya. Nah, yang ketiga hewan babi. Babi itu melambangkan moha. Moha itu kebodohan. Seringkali kita mengulang yang sudah salah, kita ulang. Udah tahu salah, kita ulang lagi. Itu moha, kebodohan. Maka tiga hewan ini saling berkaitan. Mulut ayam, patuknya ayam, gigit buntutnya ular, ular gigit buntutnya babi, babi gigit buntutnya ayam. Berputar-putar. Itu yang disebut kita ini hidup berputar-putar dalam roda samsara. Lahir tua sakit mati, lahir tua sakit mati, tidak tahu. Sudah berapa kali kita lahir ke dunia ini, mati lagi. Jadi apa kita nggak tahu. Itu ya. Itulah Sang Buddha Guru Agung kita menyampaikan.
Begitu beruntungnya kita terlahir sebagai manusia ini, jangan sia-siakan kesempatan yang baik ini. Banyaklah berbuat baik, hindari perbuatan jahat, sucikan hati dan pikiranmu. Belum tentu kehidupan berikutnya kita bisa jadi manusia lagi, setuju ya? Maka itu jangan disia-siakan. Ibu bapak, kita menjadi bagian dari orang-orang yang sangat beruntung dalam kesempatan ini. Sudah lahir jadi manusia, mengenal dhamma lagi, menjadi siswa Sang Buddha. Aduh, bapak dan ibu punya parami cukup banget, maka bisa mengenal dhamma sampai saat ini. Nah, itu yang dilakukan dalam persembahan di altar leluhur-leluhur kita. Kalau begitu bagaimana Romo? Selanjutnya, Bapak Ibu nggak boleh melupakan tradisi. Bapak Ibu nggak boleh tidak melakukan persembahyangan terhadap leluhur. Karena para leluhur itu membutuhkan bantuan kepada kita yang masih hidup di dunia ini. Dia butuh banget. Apa yang dia butuh? Pelimpahan jasa, pati dana. Cengbeng ke kuburan, ke makam, makanan berlimpah ruah. Bagaimana sembahyangnya? Ini kudu harus bijaksana. Mungkin rata-rata ya kita pasang hiokan. Kongco, oco, emak, engkong, papa, mama pulang makan. Ini hari cengbeng, makanan kesukaan udah disiapin. Pacamke ada, sambal godok ada, jengkol semur ada, keedanannya. Dipanggil pulang. Boleh nggak Bapak Ibu? Kan itu ya. Udah begitu, untuk menandakan dia datang makan, pakai siopoi. Ya, kalau memang sudah datang, mohon siopoi. Cikicrik, kicrik, 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 grompiang, cikicrik, kicrik, kicrik, grompiang. Tengkurap dua-duanya. Artinya marah. Ada yang salah, ya toh. Telentang dua-duanya, diketawain. Ada yang salah. Ini dulu dilakukan oleh orang tua saya. Ya, mama saya itu paling rajin persembahyangan seperti ini. Kalau siopoinya itu dua-duanya tengkurap, dia marah. Begitu dia marah, lihat dah ke meja altar. Apa yang kurang? Adonannya apa yang kurang? Waktu itu saya masih kecil. Mama saya lihat kopinya belum digulain. Ambil gula, taruh. Saking buru-buru, ngaduk gulanya pakai telunjuk. Cuk, 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 cuk. Udah cukup gulanya, siopoi lagi. Diketawain. Lu kira-kira kasih kopi gua ngaduk gulanya pakai telunjuk, mending telunjuknya bersih. Dia ketawain. Mama minta maaf, maafin. Karena ya terburu-buru, nggak bisa dong, nggak keburu. Dah, kau udah diterima semuanya, mau siopoi dah. Udah dikocok-kocok, dikocok-kocok, duit juga puyeng. Satu tengkurap, satu telentang. Beres dah. Datang nggak dia makan? Bagaimana nyiriin datang makannya? Ayo, saya nanya ke mama saya. Bagaimana mah? Kelihatan dia kongco, oco, engkong, emak udah datang makan begini. Mungkin mama juga repot ngejelasinnya ya. Orang nggak bisa ngelihatnya bagaimana, dia udah nongkrong atau belum. Gampang. Itu makanan banyak macam di meja itu, termasuk samseng itu. Amis ngasih Ci, Bu. Babi amis, ayam amis, ikan amis. Mengundang makhluk nggak datang. Apa yang paling dulu datang? Laler. Lalernya gede datang. Karena amis itu laler menclok di atas nasi putih. Karena saya tanya, mana engkong datang nggak? Mama tunjuk, itu engkong lu lagi makan nasi. Buset, masa engkong jadi laler? Kan waktu dia meninggal kita baca doa supaya lagi di alam bahagia. Masa dia jadi laler? Tradisi. Ya toh? Itulah sebabnya saya sampaikan Bapak Ibu, pakailah
kebijaksanaan. Bagaimana undangnya? Pati dana, buku panduannya ada. Apa yang Bapak Ibu sampaikan? Dupa, hio, lilin harus? Nggak boleh nggak? Harus. Karena dupa itu perlambang perlakuan perilaku moralitas. Harumnya dupa itu. Apa yang Bapak Ibu sampaikan? Wandana namo tassa wajib. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Pada hari ini saya sebut nama Sumedo beserta keluarga besar melakukan persembahan puja. Makanan sebut, minuman sebut, kue-kue sebut, buah-buahan sebut. Semoga puja ini dapat diterima oleh siapa? Leluhur. Keliru lagi. Oleh siapa? Oleh makhluk-makhluk yang berada di lokasi ini. Di depan, di belakang, di atas, di bawah, samping kanan, samping kiri. Semoga puja ini diterima oleh makhluk-makhluk yang berada di sekitar sini. Semoga jasa kebajikan dari persembahan puja ini melimpah kepada engkong saya, kongco saya, emak saya, leluhur-leluhur saya yang berhubungan karma dengan saya. Itu yang dia tunggu. Beres persembahan makanan di meja, hio sudah habis. Boleh nggak kita makan rame-rame? Keluarga? Boleh. Kenapa enggak? Itu yang ditunggu, gitu. Boleh. Tapi ada sebagian mau dana kepada orang lain. Boleh enggak? Cakep. Setelah mempersembahkan, ada makanan yang selesai sembahyang, kita danakan lagi kepada yang lain, jasa kebajikannya kita limpahkan lagi. Lengkap deh. Pada hari ini dengan penuh keyakinan dan ketulusan hati, saya telah melakukan pelimpahan jasa bakti dana. Semoga jasa kebajikan yang saya lakukan senantiasa mendatangkan kebahagiaan bagi semua makhluk. Jadi bukan hanya untuk leluhur kita, semua makhluk kita bagi. Waduh, luar biasa. Itulah umat Buddha yang gak pernah memikirkan dirinya sendiri, tapi untuk semua makhluk. Lakukan persembahyangan terhadap leluhur-leluhur kita. Ada lagi yang mau mengundang biku sangga untuk datang menerima persembahan makan siang. Cakep gak? Oke, luar biasa. Dilengkapi dengan persembahan jubah, dilengkapi dengan catu pacaya. Luar biasa, jasa kebajikan dilimpahkan kepada sanak keluarga dan leluhur. Yang terbaik diberikan, yang berkualitas diberikan. Apa buah karma Bapak Ibu? Itu dalam Sigolowado Sutta sudah disampaikan. Bagi si pemberi tidak mungkin tanpa buah. Cakep ya? Bagi si pemberi tidak mungkin tanpa buah. Siapa pemberi itu? Ibu-ibu dan bapak-bapak. Memberikan jasa kebajikan tidak mungkin tanpa buah. Apa buahnya? Senti Jiankang, Ping An. Rezekinya berlimpah, Fakcai. Berhasil daya upayanya, keluarganya sejahtera, harmonis dan bahagia. Itu yang dikatakan leluhur-leluhur ya, untuk si pemberi yang tidak mungkin tanpa buah. Mantap gak sih? Lakukan dengan baik. Maka cengbeng, citgue, apapun itu bentuknya, Bapak Ibu telah melakukan satu kebajikan yang sangat besar. Nah, ini gak boleh berhenti. Apapun keyakinan, apapun agamanya, kita ini gak ada leluhur kita, gak ada kita lupa. Sepinter, sehebat apapun kita, kalau gak ada leluhur kita, gak nyampe kita hari ini. Setuju ya? Itu sebab kita harus menghormat kepada yang patut dihormat, menghargai kepada yang patut dihargai.
sekalipun dia sudah mendiang. Tapi jasa kebajikannya nggak pernah jadi mendiang. Setuju? Jasa kebajikannya sampai detik ini membuat kita berhasil seperti ini. Saya juga bangga menjadi bagian daripada keluarga besar saya menjadi seperti ini pada hari ini. Tanpa leluhur saya nggak ada Romo Sumedho. Setuju ya Bapak Ibu? Nah, itulah sebabnya jangan pernah berhenti untuk melakukan kebajikan terhadap sanak keluarga leluhur kita. Bapak Ibu sudah menimbun kebajikan yang luar biasa. Oke, itu cengbeng ya. Berikutnya sekarang baru kita ceramah kekuatan parita, sutta, dan gata. Izin lagi minum sebentar. Oke, kita buka, pegang Dhammapada tuh. Buka Dhammapada 30, halaman 34. Pandita Waga bab 6 ayat 14, atau kita menyebutnya syair 89. Yesang Sambodya Ngesu sama citang subawitang adana patini sage anu pada yaye rata kina sewa juti manto teloke parni buta. Terdapatlah mereka yang telah sempurna melaksanakan 7 bojangga, berbahagia, tidak lagi melekat pada apapun, tidak tamak atau serakah, tanpa noda, bersinar, sesungguhnya mereka telah mencapai nibbana di dunia ini. Diperhatikan baik-baik ya Bapak Ibu. Makanya seringkali saya bilang tuh, milikilah kitab suci Dhammapada ini, tiap hari baca 1 syair, apapun itu. Mau dari awal, dari pertengahan, dari akhir buku ini, silakan. Artinya dibacakan kemudian direnungkan. Itu pasti membawa satu makna yang luar biasa dalam hidup kita. Siapapun yang melaksanakan 7 bojangga, berbahagia, tidak lagi melekat pada apapun, tidak tamak atau serakah, tanpa noda, bersinar, sesungguhnya mereka telah mencapai nibbana di dunia ini. Ibu bapak, parita-parita ini sebetulnya ada manfaat nggak? Ada ya. Kalau ada seseorang yang sakit, kemudian mengundang umat untuk baca parita penyembuhan. Ada parita penyembuhan di dalamnya, di bagian dari parita penyembuhan itu ada satu parita yang sangat diyakini mengandung satu getaran untuk kesembuhan orang yang sedang sakit. Apa nama paritanya? Yang sering kita bacain, Bojangga Parita. Setuju ya? Bojangga Parita. Sediain 1 air putih, kemudian diawali dengan Puba Bagana Makara Wandana sebutnya, Sarana Gamana Pata, kemudian Buddha Dhamma Sangga Nusati, kemudian Saca Kiryagata, kemudian ada Wataka Parita, kemudian ada Bojangga Parita. Bojangga Parita ini ketika guru agung kita sakit meminta kepada siswanya untuk mengulang kembali Bojangga Parita. Saat itu guru agung mendengarkan ini semua, hatinya gembira dan sembuh dari sakit itu seketika itu juga. Begitu juga dengan siswa Sang Buddha, ketika sakit dikuncarkan Bojangga Parita ini. Berarti punya getarannya yang sangat luar biasa. Sakit sembuh Parita ini. Ini kadang-kadang
kita terpaku ya di dalam apa yang kita biasanya sehari-hari kita lakukan ini. Sakit, baca parita, minum air putihnya, sembuh. Ya. Tapi kalau kita telusuri lebih dalam lagi, kekuatan dari parita bojangga ini, ibu bapak, ini dahsyat banget. Luar biasa. Satu waktu, ini saya ceritakan aja ya. Adik saya namanya Dokter Indra. Dokter, istrinya sakit. Dokter vonis kanker stadium 4. Itu nggak ada gejala. Cuma sakit perut, salah makan. Suaminya dokter. Dikasih obat nggak sembuh, dikasih obat nggak sembuh, dikasih obat nggak sembuh. Seminggu kemudian, adik saya bawa istrinya ke dokter MRI. Terdeteksi kanker pankreas stadium 4. Aduh. Lemes toh. Nggak ada gejala. Dikit juga itu. Nggak ada gejala. Kebajikannya banyak. Tiap minggu function 250 ekor ikan. Tiap minggu. Itu dilakukan hampir kurang 30 tahun. Ini suami istri. Tapi kok bisa ya kena penyakit itu? Berarti kebajikan yang dia lakukan itu moyung dong. Hah? Setuju tak? Nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Beda kasus toh. Ya kan? Satu sisi kebajikan yang dia lakukan itu akan berbuah pada waktu yang tepat. Sisi lain ketika dia sakit, itu persoalannya lain. Kita nggak tahu Pak, di kehidupan yang lalu dia lakukan apa. Maka berbuah di saat dia melakukan kebajikan yang begitu banyak. Ya Pak ya, seperti itu tak. Waduh cilaka deh. Karena dokter upayakan istrinya harus sembuh dari penyakit itu. Di mana bilang baik ikut obati, di mana bilang baik ikut obati, sampai ke Kuala Lumpur, obati. Cien udah nggak usah pikirin lagi, besok masih bisa cari lagi. Penting dia harus sembuh dari sakit itu. Ada satu dokter yakinin kalau ikut program dia itu pasti sembuh, tapi asal tahan biayanya. Satu kali injeksi, lakcap itiau, ngeri ya. Ayo kalau udah mau cien dah silah. Ya, mana ya? Udah mau cien mau udah doa aja lah. Baca Anicca Wata Sankara. Obatin. Udah bisa tolong. Kalau begitu kita undang Bante yang mempunyai satu kekuatan bisa menyembuhkan penyakit apapun juga. Setuju? Bante datang dengan winaya yang hebat, menjaga dhamma winaya dengan bagus sekali. Paritanya hebat. Datang ke rumah sakit. Maka ini saya bagi Bapak Ibu ya tentang bojangga parita ini, supaya nanti memahami dan kita akan sembuh dari penyakit apapun yang kita derita. Kalau kita memahami bojangga parita ini dengan baik, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan kita. Cik, kata Bante, undang saya ke sini mau ngapain? Baca parita Bante, supaya bisa sembuh dari penyakit ini. Karena Bapak Ibu dokter bilang ini pengobatan sudah maksimal. Tandanya apa tuh? Udah mentok ya? Udah mentok, kagak bisa lagi. Dokternya bilang hanya mengharapkan keajaiban. Bahasa dokter hanya mengharapkan mujizat, bahasa dokter, karena dia agamanya bukan Buddhis. Ya udah, panggil Bante. Bante diundang sini ngapain? Baca parita Bante. Parita apa sih yang biasa dibacain? Parita pengobatan dong ya, untuk orang sembuh sakit. Diantaranya itu baca. Ibu bapak, Bante menjelaskan bojangga parita ini saya
itu betul-betul terpaku dan terpukau apa yang disampaikan oleh Bante. Taruh air putih satu di meja, Bante baca parita, kepret air, sembuh? Belum tentu, ya. Tapi Bante menjelaskan. Perhatikan baik-baik, kata Bante ya. Parita Bojangga 7 pencapaian penerangan sempurna. Bojanggo Parita. Bojanggo Sati Sankato Damanang Wicayo Tata Wiriam Piti Pasadi Bojangga Jak Tata Pare. Maksudnya bagaimana? Ini ajaran Guru Agung kita yang begitu luar biasa. Disinilah Bante bilang, kita harus praktekkan dhamma dalam kehidupan ini. Sakit Pak, obat tak ada lagi. Sudah nyerah, dokter sudah nyerah. Saatnya kamu pergunakan keyakinanmu terhadap dhamma. Praktekkan dhamma dalam kehidupanmu sekarang ini. Cik, kata Bante, ayo kita fokus kepada penyakit yang Cik sedang rasakan. Lihat di mana titik sakit itu. Perhatikan dia baik-baik. Kemudian Cik masuk ke dalam penyakit itu. Rasakan sakitnya seperti apa. Ini dia Bapak Ibu. Saya bergedik tuh bulu kuduk saya waktu Bante jelaskan ini. Sati Sankato. Sati apa Pak? Bu? Perhatianmu. Perhatikan penyakitmu itu. Sampai ke titik dasarnya. Sakitnya seperti apa. Bukan cari obat. Perhatikan penyakit itu. Datang dari mana dia. Perhatikan baik-baik. Sadari itu semuanya. Bersahabat dan berdamailah dengan penyakitmu. Nggak ada obat lain Bapak Ibu. Sati Sankato. Masuk. Perhatikan kepada penyakit yang sedang kamu derita. Damanang Wicayo Tata. Selami dhamma itu. Kok dhamma diselami? Kilas balik. Apa yang diajarkan oleh Guru Agung kita? Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini pasti akan mengalami perubahan demi perubahan. Setuju? Tidak ada yang kekal. Akan mengalami perubahan-perubahan. Damanang Wicayo Tata. Pancakanda ini senantiasa mengalami perubahan. Lahir, tua, sakit, mati. Nggak ada yang nggak berubah. Ketika kita sakit itu ada perubahan. Selami dhamma itu, perhatikan dhamma ajaran Guru Agung kita. Bahwa apapun yang ada di dunia ini, tidak ada yang abadi. Wajar nggak sih kita kena penyakit? Aku wajar mengalami penyakit. Aku tidak akan mampu menghindari penyakit. Bocau ya. Maka itu Bante menjelaskan satu persatu. Setelah kita selami, kita paham, maka kita harus terima apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita ini. Nah, Bojangga Parita, Bapak dan Ibu. Pegang buku Parita nggak sih? Nggak ada ya? Nggak ada di situ, nggak ada Bojangga Parita. Saya bacakan ya. Faktor-faktor untuk mencapai bodi adalah sati, perhatian. Dhamma Wicayo, penyelidikan terhadap dhamma. Wirya. Bapak Ibu, kita sudah sakit, harus punya semangat yang kuat untuk sembuh dari sakit itu. Bapak Ibu semakin loyo, semakin sakit, penyakitnya semakin jadi loh. Aduh, ampun, nggak tahan. Aduh, semakin jadi. Kepala cekut-cekut, bukannya berdamai dengan kepalanya dipencet kencang-kencang. Balsem satu toples, bore semua. Ternyata penyakit itu bisa diajak komunikasi. Maka itu
disuruh menyelami terhadap dhamma. Sakit kepala, kepalanya diajak komunikasi. Kepala, aku tahu kamu sedang sakit. Mari kita dengan penuh semangat kita sembuhkan penyakit ini secara bersama-sama. Lucu ya? Enggak. Memang begitu. Pinggang sakit, perut mules, bukan diajak berdamai, malah dia ke WC, sampai di WC perutnya dicekek. Oh, ditekan kencang-kencang, perut ditekan kencang-kencang, keluarnya karu-karuan. Put 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 put. Diajak berdamai sih. Saya tahu kamu lagi sakit. Ayo kita selesaikan, kita tuntaskan. Pergi dah WC. Jangan dipaksa dong. Sampai melotot-melotot. Emang musuh kita? Bukan. Komunikasi dengan seluruh anggota badan kita. Wiriam piti pasadi. Semangat untuk sembuh dari penyakit itu. Ternyata Bapak Ibu, obat yang paling manjur itu nggak ada di dokter, Pak. Nggak ada di obat-obat medis itu. Ada di dalam diri kita. Ini kita hebat loh. Maka maaf ya, kalau kita lihat kayak kucing, dogi peliharaan kita, kalau sakit itu, dia pernah minta jamu sih. Beliin tolak angin dong, aku masuk kembung. Enggak tahu, sembuh sendiri. Luka sembuh sendiri. Diri kita bisa menyembuhkan penyakit itu. Itulah sebabnya kita harus mampu dan bisa memahami semua yang terjadi dalam hidup kita. Wiriam piti pasadi. Kemudian kegiuran. Kok penyakit digiurin? Bukan, keliru ya. Piti, kegiuran. Bagaimana? Kita berharap, bukan berharap, ingin sembuh keluar dari penyakit yang kita derita. Selanjutnya, pasadi, ketenangan. Ibu bapak harus tenang menghadapi penyakit yang kita sedang alami itu. Semakin gelisah, semakin sakit. Semakin khawatir, semakin jadi. Semakin takut, semakin gede. Jadi bagaimana? Tenang, telusuri, perhatikan. Kenapa saya bisa sakit seperti ini? Apa sebabnya saya punya sakit seperti ini? Oh, pantesan. Tadi siang di PPDS ada perayaan Katina. Makanan berlimpah-limpah. Aku makannya nggak kira-kira sih. Ono makan ini makan, ono makan ini makan, sakit perut deh. Nah, telusuri, pasti ketemu jawabannya. Nah, tenang menghadapi semuanya. Faktor lainnya lagi adalah samadhi. Ini Bante ajarkan kepada adik ipar saya itu. Ci, tenangkan pikiran Ci. Kemudian bawa ke dalam meditasi. Perhatikan penyakit itu. Disadari sudah sakit. Disadari sudah sakit. Kemudian berdamai dengan penyakit itu. Bisa nggak? Bisa. Kalau kita mau berjuang. Itu memang betul. Dan ini sudah banyak terbukti. Orang sehat. Tapi jangan sampai terlambat. Kalau adik ipar saya itu stadium 4 akhir. Mau meditasi bagaimana sudah nggak bisa konsen. Karena setiap detik itu sudah sakit sih. Cenut. Yang disuntikan kepada dia hanya obat anti sakit sudah nggak mempan. Masuknya morfin. Ya, nah itu sudah parah tuh. Sudah begitu ya. Nah, hanya membuat dia bisa menjadi lebih tenang. Dan terakhir, Bante bilang, UPK. Tahu UPK? Batinnya harus seimbang. Jasmanimu boleh sakit, batinmu tidak boleh ikut sakit. Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. Kalau kita mau berupaya. Bagaimana bisanya? Sadari, ini akan hancur. Tapi batinmu tidak boleh ikut hancur. Sebab batin akan mencari tempat yang baru. Maka kondisikan.
supaya kita bisa mendapat tempat yang lebih baik lagi daripada sekarang yang sudah kita alami. Batinnya harus seimbang. PK. Nah, ini disampaikan di dalam Bojangga Parita ini seperti ini, ya. Ketujuh faktor ini telah diajarkan dengan jelas oleh Sang Maha Muni yang Maha Suci. Di sini disampaikan lagi, bila dikembangkan dan selalu dilatih akan menghasilkan abinya, kemampuan batin tertinggi dan penerangan sempurna. Waduh, 7 pencapaian penerangan sempurna ini kalau Bapak Ibu selami itu akan mendatangkan keberhasilan kita mengatasi semua problem penyakit dalam kehidupan kita di dalam badan kita ini. Tapi kalau kita menyerah dengan keadaan itu, kita akan semakin berat dan semakin sulit untuk keluar dari belenggu penyakit itu. Tapi kalau Bapak Ibu sadar, ini pasti akan terjadi kepada siapapun juga. Sampai titik terakhir, dia ada mengalami sedikit kekecewaan. Nah, di akhir-akhir kehidupannya itu, kalau boleh saya menyebutnya, dia kecewa sedikit dengan perbuatan baik yang sudah dia lakukan, tetapi kenapa dia dapat seperti itu? Tugas saya, tugas adik saya, tugas Bante menjelaskan. Perbuatan baik yang dia lakukan tidak akan sia-sia. Kenapa dia seperti ini? Di saat perbuatan baik yang ditimbun banyak, karma buruknya berbuah, dia kena penyakit ini. Tapi perbuatan baiknya itu kemana larinya? Menunggu pada waktunya akan berbuah dengan tepat. Bante bilang gini, Ci, ada orang yang tidak seberuntung Ci. Bante masih kasih dia semangat. Ci beruntung. Ada orang yang sudah tahunan Bapak Ibu di tempat tidur menderita, nggak sembuh-sembuh. Tapi dia mengalami penderitaan hanya 3 bulan. Berarti ada sisi baiknya nggak? Perbuatan baik yang dia lakukan itu. Maksudnya ada apa ya, gimana ya? Ada manfaat ya, perbuatan baik ditimbun. Manfaatnya bagaimana? Dia cukup menderita hanya 3 bulan. Kemudian meninggalkan kehidupan ini, jasmani yang udah gak pakai dia tinggalkan. Tapi ada orang yang tahunan di tempat tidur, biaya udah gak karu-karuan, habisnya udah berapa banyak. Bante bilang, karena kebajikan yang ditimbun, dia hanya menderita selama 3 bulan. Selebihnya dia melanjutkan perjalanan hidupnya di alam-alam berikutnya. Nah, Bante pesan kepada yang suaminya masih ada, adik saya itu ya, antarkanlah dia dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan untuk dia mencapai tempatnya yang baru, di mana dia akan menempati tempat yang baru itu. Ngomong enak ya, tapi kalau udah kejadian, adik saya itu pandita juga. Ceramahnya di mana-mana seperti yang saya ceramah ini. Kalau nggak ngalamin ngomongnya enak, udah sabar, sabar. Semua orang pasti mengalami seperti ini. Begitu dia alami, mewek, nangis juga. Berat sih memang ya. Saya bilang, semua orang pasti mengalami hal yang seperti ini. Nah, disinilah kita harus mempraktekkan dhamma, ajaran guru agung kita. Itu resikonya. Waktu sendiri pengen berdua, kemudian ditinggalkan oleh salah satu, menderita. Waktu nggak punya, kepengen punya. Sudah punya, menderita. Inilah manusia. Maka hidup
di kehidupan ini semuanya memiliki resiko. Bapak Ibu, kekuatan parita, sutta dan gata terusus ada parita ini sangat luar biasa. Tetapi lebih luar biasa kalau Bapak Ibu mampu dan bisa memahami parita-parita ini dengan baik. Kalau kita nggak pahami, kita bergantung loh. Baca parita harus sembuh, nggak sembuh kecewa. Itu ya. Nah, itulah sebabnya Bapak dan Ibu setiap puja bakti penguncaran parita, sutta dan gata artinya harus dibaca supaya kita paham maksud dan tujuannya kemana. Kalau sudah seperti ini, kita akan bisa menerima kenyataan hidup ini, apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Saya juga sama. Apa yang sudah saya alami, saya harus menyadari semuanya. Sampai detik ini, sampai saat ini, kita harus bisa bersyukur apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah kita dapatkan. Kalau Bapak Ibu nggak pernah bersyukur, disitulah penderitaan itu akan muncul. Nah, berupaya selalu menjadi siswa umat Buddha yang terbaik. Praktekkan Dhamma dalam kehidupan kita ini, kemudian harus banyak berbuat baik terhadap siapapun juga. Berbuat baik terhadap diri kita sendiri penting. Ya, jangan berbuat baik kepada siapapun, kemudian diri kita nggak diperhatiin. Perhatiin dong. Dia juga butuh perhatian kita. Sakit? Sembuhkan bersama-sama dengan diri kita. Jangan diforsil, jangan dipaksa. Semua ada batasan-batasannya. Sayangi, cintai diri kita sendiri. Kalau kita sudah sehat, kita bisa banyak berbuat baik. Perbuatan baik itulah akan mendorong kita menjadi bahagia. Ya, nah, tadi saya cerita Pak Sarwan, sebetulnya tanggal 26 Maret ini saya sudah tekad yang kuat untuk mengikuti pelatihan Pak Baja Upasampada menjadi biku. Ya, pelatihan hanya 14 hari. Ya, itu di Gunung Sindur. Ya. Saya semangat banget. Keinginan, tekad, udah berada di tanah. Sudah diterima, ya, daftar gitu, sudah daftar terima. Suruh hafal. Hafali 3 halaman kertas A4, AVS A4 itu. 3 halaman syair-syair Upasampada. Harus hafal. Kalau nggak hafal, nggak lulus, nggak diterima. Saya sudah hafal. Tapi dalam perjalanan menuju tanggal 26, saya ngelihat ya ada satu yang menjadi pertimbangan saya. Ya. Cucu saya ini lengket banget terhadap saya. Maka dia rasanya bisa kehilangan saya gitu. Akhirnya saya putusin tanggal 26 saya mundur, kemungkinan ikutnya di periode yang berikutnya. Ya, karena saya nggak mau sampai nanti saya ikut pelatihan itu malah membawa penderitaan buat orang lain. Jadi mementingkan diri sendiri, ada orang lain yang menderita. Cengli bo cengli. Jadi kayaknya kurang bijaksana ya. Jadi saya mundur, cucu saya mau ngomong ini. Engkau kan cuma latihan ya katanya. Dia pikir saya seterusnya jadi biku. Malah saya bilang hanya 2 minggu. Itu pun dia terasa berat. Diem aja gitu ya. Nah jadi saya putuskan, saya bilang, alah engkau nggak jadi ikut pelatihan. Wah senang dia. Ya. Jangan karena mementingkan diri sendiri ada orang-orang yang merasa menderita ya, itu nggak bijaksana. Nah saya berupaya untuk memberikan yang terbaik. Saya pikir ini semua karena tadi saya cerita Bu Ikem hanya parami saya, timbunan kebajikan saya belum mencukupi, maka nggak jadi saya ikut pelatihan Pak Baja Upasampada. Ya mohon nanti di berikutnya saya bisa jadi sadu dong, sadu ya. Itu ya Bapak Ibu saudara sekalian. Pada hari ini saya sampaikan, mungkin jamnya sudah lewat ya ini ya. Untuk Pak Michael membawa acara.
Dipersilakan kalau ada pertanyaan. Dan buat Bapak Ibu, semoga apa yang saya sampaikan dapat mendatangkan manfaat dan kita bersama-sama untuk belajar menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih bijaksana lagi, menjadi paham dhamma seutuhnya, menjadi siswa Sang Buddha, kemudian memanfaatkan kehidupan dengan baik, mempraktekkan dhamma dalam kehidupan kita ini dengan sungguh-sungguh, yang pada akhirnya kita dapat merealisasi nibbana. Silakan pembawa acara mau dilanjutkan. Michael ini kayak artis Korea ya. Mari kita tepuk tangan sekali lagi untuk Emang tadi udah tepuk tangan? Kan belum kan? Kamu sekali lagi? Belum ya? Nah sekarang boleh sekali lagi. Tadi baru sekali. Nah coba sekali lagi. Demikianlah Dhamma Desana yang disampaikan oleh Romo Sumedo. Sampai bingung dia. Sampai bingung dia. Aduh. Kami Malum, ketemu orang yang setampan saya baru ini kayaknya. Jadi gugup ya. Kami menyediakan sesi tanya jawab untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Pertanyaan bisa disiapkan melalui dua metode, yakni pertanyaan lisan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, silahkan maju ke depan atau angkat tangan. Atau pertanyaan tertulis dapat WhatsApp di nomor 0811 9921 098. Sambil menunggu pertanyaan masuk, mari kita menyanyikan satu buah lagu bersama-sama. Kepada petugas dipersilahkan. Pak Sandri, lagu apa? Wah mantap ya. Boleh tepuk tangan dulu buat Pak Sandri. Ini hidupnya berkah ya. Memiliki wajah yang tampan, memiliki suara dan merdu ya. Ini pasti di kehidupan lalunya banyak berbuat baik. Maka sekarang memiliki wajah yang tampan, suaranya bagus ya. Nah, coba nanti kita tanya, makan apa sih suara bisa bagus begitu? Ya, monggo silakan Pak. Mari rekan-rekan sedama, kita buka lagi buku tuntunan kebaktian. Kita buka pada halaman 58, kita nyanyikan lagu bersama-sama kebijaksanaan.
haruslah pandai menimba menikah. Orang yang bijaksana harus dapat kendalikan hawa nafsu diri sendiri. Kita akan lanjut lagi pada paragraf ketiga di belakang kita seperti itu. Bila kau inginkan suara yang berburu, jangan kau terbit terlalu percaya. Jangan pula kau pendurkan haruslah pandai menimba dan menimba. Orang yang bijaksana harus dapat kendalikan hawa nafsu diri sendiri. Terima kasih. Ini Pak Sandri ini sudah boleh masuk dapur. Ya, setuju ya? Pak Sandri nanti masuk dapur ya. Cuci piring. Dah lah. Ini ada Dhamma Pada ya. Saya mau sampaikan dulu. Kalau Pak Sandri tadi menyanyikan Bijaksana ya Pak. Lagu Bijaksana. Ini syair Dhamma Pada Pandita Waga, orang bijaksana. Bab 6 ayat 9, kemudian ayat 10, syair 84 dan 85. Tidak untuk kepentingan diri sendiri, tidak juga untuk kepentingan orang lain, tidak menginginkan anak, kekayaan atau kedudukan, tidak menginginkan kemuliaan dengan cara yang salah. Demikianlah seseorang hidup sesuai dengan kenyataan, menembus pengertian benar dan berkelakuan baik. Syair 83, orang yang bijaksana tidak melekat kepada apapun, tidak membicarakan hal-hal yang menyenangkan indera. Orang yang suci dan bijaksana tetap tenang, tak tergoyahkan meskipun mengalami hal-hal yang menyenangkan dan menyedihkan. Nah, ini bagi jasmaninya yang sakit atau apapun ya, dia tetap tenang ya. 86, syair 85. Hanya sedikit di antara umat manusia yang dapat menyeberang sampai ke pantai seberang. Sebagian besar umat manusia hanya berlari-lari di pantai sebelah sini. Nah, ini mundar-mandir, lahir tua sakit mati, lahir tua sakit mati terus ya. 86. Akan tetapi mereka yang melaksanakan dhamma yang dibabarkan dengan jelas akan menyeberangi alam kematian yang sukar untuk diseberangi menuju ke pantai seberang. 87, syair 87, orang bijaksana melepaskan pandangan keliru, menyempurnakan pandangan terang, meninggalkan hidup berkeluarga menjadi petapa, hidup tenang di tempat yang sunyi. Nah, terakhir halaman 86. Tidak melekat pada apapun juga, meninggalkan kenikmatan indera. Tidak memiliki apapun juga, orang yang bijaksana membersihkan dirinya sendiri dari segala kekotoran batin. Direnungkan ya Bapak Ibu, ini menjadi PR kita semua, termasuk saya juga menjadi PR saya. Semakin kita melekat, semakin menderita. Begitu yang saya alami terhadap cucu saya.
Semakin melekat, semakin menderita. Semakin melekat, semakin menderita. Dari mana datang itu? Karena kita pelakunya. Maka kita berupaya untuk keluar dari kemelekatan itu. Terima kasih. Terpujilah Sang Bhagawa Sotihotu. Namo Buddhaya. Sudah? Ya. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami buka sesi pertanyaan lisan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, silakan angkat tangan dan maju ke depan. Kita hitung sampai ketiga, nggak ada, kita selesai. Tutup. Tutup. Dan kita akan masuk ke sesi pertanyaan tertulis. Saya bantu bacakan. Ya. Jangan banyak-banyak ya. Selamat malam, Namo Buddhaya, Romo. Malam Namo Buddhaya. Izin bertanya. Jika dalam melakukan tradisi Qingming, kita melakukan pembakaran kertas yang menyerupai barang-barang tertentu, yang dimana barang-barang tersebut mengacu kepada barang-barang yang biasa terpakai orang tua kita semasa hidup. Apakah hal tersebut sama dengan kemelekatan? Terima kasih, Romo. Ya. Sebetulnya bukan melekat, tapi nggak bermanfaat. Ya. Tradisi ini itu dari dulu. Bakar kimchua, beli rumah-rumahan, beli peti perak, peti emas, gitu. Kemudian ditempel dengan tulisan, dikirim ke sana. Konon ceritanya begitu. Inilah di dalam Dhamma Sang Buddha itu mengajarkan apapun yang kita alami, cobalah pakai logika dan realita. Masuk akal nggak? Kertas dibakar itu jadi duit di sana. Logika. Realitanya, kenyataannya, begitu itu dibakar, Bapak Ibu, teman-teman, kita kirimnya ke alamat mana? Perumahan mana? Blok apa? Jalan apa? Nggak tahu tuh. Maka yang harus dipakai logika dan realita. Kenapa tapi ini dipakai? Ini bentuk dari rasa hormat dan sayangnya terhadap leluhurnya. Jadi apa yang dia punya itu dia mau tunjukin. Kalau mau tunjukin kagak bisa, pikirannya bekerja. Mungkin dibakar bisa nyampe ke sana. Kalau dibakar jadi apa? Abu. Kalau udah jadi abu, bisa di sana jadi duit. Meledek. Lu mau ngasih tapi dibakar. Lu mau ngasih tapi dibakar. Ya. Nah, jadi dipergunakan logika dan realita. Itu Dhamma. Kalau kita mau berbuat baik atau memberikan satu bukan dana itu, memberikan nyata gitu pemberian itu, kasih dong waktu dia masih hidup. Nah, jangan lihat. Kalau masih hidup dimintain bawa cakwe Medan aja susah bener. Sibuk, repot, udah meninggal cakwenya seloyang. Kan ngeledek namanya. Udah nggak bisa makan baru dikasih ya Pak ya. Kasih duit boboongan, dibakar lagi. Kirimin si letong, si lehwa. Dilem mulutnya, nggak boleh ngomong. Bagaimana? Katanya sayang, letong lehwa, tahu letong lehwa? Yang lelaki sama perempuan, bahasanya pembantunya gitu, pembantu rumah tangga. Saya tanya tuh, ada yang sampai mulutnya dilakban. Kenapa kok ngirimin si lehwa dilakban mulutnya? Biar jangan lemes. Lah tuh jangan dikirimin. Ayah wae. Mau dikirimin tapi mulutnya dilakban. Bagaimana? Aduh, ada-ada aja. Dia yang kasihan sama TV dikirimin fotonya artis masih hidup. Ya, artis masih hidup dibakar begitu ke sono. Aduh, bener-bener dah. Oke ya, pertanyaan tadi itu jadi kemelekatan nggak? Bukan kemelekatan, kurang tepat aja.
Tapi untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi yang membakar bakaran itu, silakan. Kalau memberikan rasa aman untuk dirinya. Tapi di alam situ, gak mungkin dia bisa terima. Bagaimana caranya kita nggak tahu dia ada di alam mana. Surga yang mana? Surga kita Buddhis ada berapa, Pak? Banyak loh, 6. Ya kan? Kirim kemana? Yang paling dekat, Catu Maharajika. Kita nggak tahu dia ada di alam mana. Kalau dia jadi lagi lahir di alam manusia lagi, bagaimana itu? Dibakar-bakar siapa yang nerima di sono? Kayak di alam sini aja paket nyasar. Oke Michael, ada lagi? Cukup? Ya. Oh ada lagi? Oke, terakhir ya. Ya. Namo Buddhaya Romo. Namo Buddhaya. Berhubungan dengan cerita Romo barusan mengenai kendala untuk ikut pelatihan Pabaja, apakah termasuk egois dan tidak bijak jika seseorang sudah bertekad meninggalkan kehidupan perumahan tangga dan menjadi anggota sangha, tetapi tidak mendapatkan izin dari keluarga? Bagaimana dengan Pangeran Siddhartha yang saat itu meninggalkan istana dan istri serta anaknya demi mencari kebenaran sejati? Mungkin saja kalau Pangeran Siddhartha saat itu juga menderita ditinggalkan oleh beliau. Aduh, ini pertanyaannya berat. Ampun suhu. Oh ya nggak bisa jawab. Dah lah. Betul. Ya maka itu saya putuskan untuk nggak lanjut. Nanti saya akan ambil periode yang berikutnya, mungkin menunggu cucu saya itu paham dulu ya. Karena usianya baru 11 tahun. Sebetulnya sih udah bisa ya. Karena saking sayang lengket terhadap engkongnya, wajarlah engkong seganteng begini. Kata kalau cucu sampai lengket kayak begitu. Wajar ya Pak ya. Nah, berkaitan dengan Guru Agung kita, saya kira Guru Agung telah mempertimbangkan dengan baik. Dan dia nggak menelantarkan anaknya dan istrinya, rumah tangganya itu. Dan terbukti belakangan istrinya pun mengikuti jejak ya, menjadi siswa Sang Buddha, dan Rahula pun seperti itu. Gitu. Memahami semuanya ini dan tanggung jawab, bukan lari dari tanggung jawab itu. Kalau lari dari tanggung jawab beda lah ya. Ya, karena dia hidup dalam berkecukupan, kemudian karena melihat ada beberapa penderitaan yang nyata yang dia lihat itu, guru justru mengorbankan dirinya untuk mencari obat, mengatasi segala penderitaan-penderitaan. Yang tadi itu, lahir, tua, sakit, mati. Kenapa bisa seperti itu? Nah, guru menemukan semuanya itu dari pengalaman-pengalaman yang dia alami. Oke, untuk penanya itu saya kira enggak lah, guru kita enggak egois. Berkaitan dengan saya, maka saya akan mengutamakan keluarga saya ya. Pastinya bukan karena kepentingan pribadi saya membuat orang lain itu menjadi menderita gitu. Dan saya lebih kepada menekan kepada diri saya supaya orang lain itu bahagia. Itu yang saya lakukan sampai saat ini. Begitu termasuk apapun juga. Akan saya utamakan kepentingan-kepentingan untuk orang lain. Pelayanan saya juga sama seperti itu ya. Apapun yang saya alami pastinya bukan untuk kepentingan nomor satu buat diri saya sendiri. Enggak. Saya berikan kepada yang lain dulu. Kemarin baru saya pergi ke tempat pusdiklat yang saya bikin di Tanjung Lesung. Itu rata-rata kan muslim. Saya bagi di situ rata-rata kehidupannya menengah ke bawah. Saya bawa kopiah, saya bawa kain sarung, saya bawa mukena, saya bawa kain rapih untuk kain cim-cim gitu ya. Itu saya bagi di situ. Saya tahu mereka membutuhkan. Wah, luar biasa. Sampai tangan saya diciumin sama dia itu. Terima kasih Pak Romo, karena nggak tahu Romo seperti apa ya, panggilnya Pak. Udah Pak, ada Romonya. Terima kasih Pak Romo, terima kasih Pak Romo ya. Sama-sama, sepanjang saya bisa bantu, saya bantu gitu. Begitupun sembako kita bagi, kita bantu. Duit Romo ya? Bukan. Saya hanya perantara.
menyampaikan kepada donatur tergerak hatinya, dikumpulkan baru dibawa ke sana. Saya hanya pelayan, menyampaikan apa yang disampaikan oleh donatur. Itu udah bikin saya bahagia. Ya, kalau kita bisa lakukan ini, maka Bapak Ibu yang saya bilang tadi, kita berbahagia. Bukan karena banyak materi, bukan karena kita menjadi kaya raya karena materi, tapi banyak berbuat baik. Itu kebahagiaan seperti itu nggak bisa dinilai dengan materi. Teruslah berbuat baik sampai akhir. Oke bos, selesai. Ya Bapak Ibu, kita akhiri Dhamma Desana pada sore hari ini atau malam hari ini. Mari kita bersama-sama bersikap anjali. Segala kebajikan yang kita lakukan, kita limpahkan kepada sanak keluarga leluhur, dimanapun mereka berada. Semoga ikut berbahagia atas kebajikan yang kita timbun, yang pastinya sanak keluarga leluhur, makhluk-makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Semoga semua kebajikan yang kami lakukan pada hari ini, dari pagi sampai malam hari ini, jasa kebajikan itu melimpah kepada sanak keluarga leluhur, kepada semua makhluk yang berhubungan karma dengan kami. Semoga kami semua senantiasa tetap berlindung dan dalam lindungan Tiratana. Semoga Dhamma menjadi penuntun kami dan berkahnya Sangga mengikuti langkah kami sekarang dan untuk selama-lamanya. Sabe sata sabaduka pamucantu. Semoga semua makhluk mampu membebaskan dirinya dari penderitaan. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Selamat malam. Terpujilah Sang Bagawa. Sotihotu Namo Buddhaya. Dan mohon maaf apabila ada yang nggak berkenan dari penyampaian Dhamma Desana malam hari ini. Semoga Bapak Ibu sehat selalu, tercapai semua keinginan menjadi kenyataan. Sia-sia. Sadu. Cukup? Selesailah sesi tanya jawab kami pada hari ini. Kami segenap keluarga VPDS dan para umat yang telah hadir